يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid At-Tin yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan Kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada bab yang ke-30, yaitu berkaitan erat dengan maja'a fil istisqa'i bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Di sini Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan beberapa dalil, satu dari ayat suci Al-Quran dan dua lagi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga di sini disebutkan tambahan dari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, pada pembahasan ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, sebelum kita masuk pada dalil-dalil ayat ataupun hadis, alangkah baiknya kita harusnya memahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan menisbatkan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Mengaitkan turunnya hujan dengan bintang-bintang bisa terjadi dalam dua bentuk, dalam dua gambaran berikut ini. Yang pertama, kalau kita menggunakan bahasa Arab ya, menggunakan harfu jar ba. Seperti kita mengatakan dalam bahasa Arab ya, seperti ini. Mutirna binau'i kada. Mutirna binau'i kada. Kami diturunkan hujan karena bintang itu. Kalau kita artikan secara bahasa. Bentuk kalimat seperti ini akan memberikan dua arti atau dua makna yang masing-masing memiliki hukum tersendiri. Yang pertama, ucapan kita, kami diturunkan hujan karena bintang itu. Makna pertamanya adalah bintang tersebut ikut menurunkan hujan. Bintang tersebut ikut apa? Menurunkan hujan. Dan ini keyakinan yang salah. Ini keyakinan apa? Kekufuran, kekafiran. Dan ini kekafirannya apa? Akbar. Kekufuran yang besar. Bisa membatalkan dua kalimat syahadat seseorang. Ketika kita mengatakan bahwasannya kami diturunkan hujan karena bintang itu. Karena meyakini bahwa Al-Mudabbir itu artinya yang mengatur alam semesta ini. Termasuk turunnya hujan, itu selain Allah Jalla wa'ala. Nah, ketika kita mengungkapkan ungkapan seperti itu, mutirna binau'i kada, kami diturunkan hujan karena bintang itu, maka ini adalah kekafiran yang besar dan ini adalah syirik besar. Karena dia itu meyakini bahwasannya ada selain Allah Jalla wa'ala yang sanggup untuk menurunkan hujan, yaitu bintang. Dan keyakinan ini keyakinan yang salah, ibu-ibu, dan ini adalah kekufuran, bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Dan ini syirik besar. Syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana yang kita pahami
Tauhid ar-rububiyah itu kan artinya mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Salah satu perbuatan Allah Jalla wa'ala adalah menurunkan hujan. Yang sanggup menurunkan hujan hanyalah Allah Jalla wa'ala, bukan bintang. Jelas ibu-ibu? Nah, bisa jadi makna kedua. Ungkapan kita mutirna binau'i kada. Kami diturunkan hujan karena bintang itu. Bisa jadi arti dan makna yang kedua ini. Maksudnya adalah dengan kita berkata seperti itu, munculnya dan tenggelamnya bintang tertentu. Munculnya dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Jelas ibu-ibu? Tidak jelas. Munculnya dan tenggelamnya bintang tertentu, munculnya dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Keyakinan seperti ini pun juga salah. Jelas ya ibu-ibu? Keyakinan seperti ini Bapak juga salah. Kenapa? Ini adalah al-kufrul asghar. Kekufuran yang kecil. Yaitu fasik. Orangnya masih muslim. Tapi dikarenakan dia punya keyakinan bahwasannya hujan ini turun karena disebabkan muncul dan tenggelamnya bintang tertentu. Dalam bahasa kita, orang yang punya keyakinan seperti ini adalah kufur nikmat. Kufur apa? Kufur nikmat. Kenapa kok bisa dikatakan kufur nikmat? Karena asalnya hujan itu adalah kenikmatan. Dan kenikmatan hujan itu harus disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada bintang-bintang. Jelas Bu? Kalau yang pertama tadi, dia punya keyakinan. Kami diturunkan hujan karena sebab bintang ini. Kami diturunkan hujan karena bintang itu. Kami diturunkan hujan karena bintang ini. Ini kekufuran yang besar. Bisa murtad orang punya keyakinan seperti ini. Dan syirik-syirik besar. Tapi yang kedua, artinya mutirna binau'i kada, muncul dan tenggelamnya bintang itu atau bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Ini pun juga kesalahan dan kekufurannya asghar, kecil. Ya. Nah, kenapa? Karena kita paham bahwasannya kan hujan itu kenikmatan. Dan kenikmatan itu harus disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala, bukan kepada bintang. Maka tatkala seseorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka dia dikatakan kufur nikmat. Nah, pada makna kedua ini, ya, pada makna kedua ini terdapat dua kesalahan. Apa makna yang kedua tadi, Bu? Muncul dan terbitnya bintang tertentu, ya, merupakan sebab apa? Turunnya hujan. Kenapa dikatakan salah? Makna yang kedua ini ada dua alasan. Apa kesalahannya? Yang pertama, menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Padahal bintang itu sama sekali bukan sebab turunnya hujan. Padahal bintang itu bukanlah sebabnya turunnya hujan. Mana ada sebab bintang itu muncul atau tenggelam hujan turun? Kan enggak. Enggak ada kaitannya, secara ilmu juga salah. Jelas Ibu? Yang kedua, kesalahan makna yang kedua ini, apa tadi makna yang kedua? Muncul dan terbitnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Kesalahannya apa? Yang kedua, jika sekiranya bintang tersebut merupakan sebab turunnya hujan, maka tetap nikmat tersebut, yaitu nikmat turunnya hujan, harus disandarkan kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada bintang. Ini andai kata. Andai kata sebab terbit dan tenggelamnya bintang itu sebagai sebab turunnya hujan, tidak boleh juga dari kita Bapak dan Ibu menjandarkan kenikmatan turunnya hujan ini kepada bintang itu. Tapi hendaknya kita menyandarkan turunnya hujan ini
Ini karena berhubung sebagai nikmat disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 83. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsarahumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah. Sangat mengetahui nikmat Allah. Sangat mereka ketahui nikmat Allah. Kemudian mereka mengingkarinya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ayat ini turun berkaitan erat dengan sekelompok orang yang menaiki kapal yang dipimpin oleh seorang nakhoda yang handal. Yang mana mereka berhasil selamat dari badai di tengah laut. Mereka pun mengatakan bahwa keselamatan mereka berkat kepandaian dan kehandalan nakhoda tersebut. Nah ini kan apa? Padahal yang menyelamatkan mereka siapa? Allah. Nikmat itu disandarkan kepada nakhoda tadi itu. Subhanallah, bukan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk apa? Kufur nikmat yang nyata. Karena justru dalam kondisi seperti ini seseorang seharusnya langsung dan lebih ingat kepada Allah. Seperti ibu, setiap hari mendapatkan nafkah enggak dari suami? Dapat enggak? Dapat. Ibu yakin itu dari Allah apa dari suami? Dari Allah Jalla wa'ala. Meskipun Allah menjadikan suami itu sebagai sebab. Ibu mendapatkan nikmat Allah. Ketika ibu mendapatkan nikmat Allah, seharusnya kan ibu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala terlebih dahulu. Setelah itu baru ya kepada suami. Nih 5 juta untuk hari ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bukan begitu? Baru yang makasih yang ya. Makasih semoga tambah rezekinya lagi. Begitu dong omongan seorang istri yang salehah. Bukan kepada makasih ya Allah dilupakan. Bukan begitu? Padahal itu nikmat datangnya dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Bukan dari suami. Suami itu Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai sebab. Seperti itu. Seperti saya dapat teh hari ini. Saya tahu ya akhi Habib yang bikinkan ini. Cuma saya yakin ini teh nikmat datang dari siapa? Dari Allah. Bismillah, alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Baru setelah itu, Beb, antum yang bikin? Iya, jazakallah khairan. Kan seperti itu. Itu cara kita menyandarkan nikmat itu harus hanya kepada siapa? Kepada Allah. Sekaligus juga kita bersyukur kepada makhluknya kan. Yang membuatkan sesuatu atau seperti teh ini. Wallahu a'lam bishawab. Memang benar bahwa nakhoda tadi itu sebagai sebabnya. Allah menjadikan nakhoda itu sebagai sebab cara untuk mereka itu selamat. Tapi yang menyelamatkan siapa? Allah. Penyelamat utamanya adalah Allah. Penyelamat sesungguhnya itu hanyalah siapa? Allah. Maka seharusnya dalam kondisi seperti itu seseorang harus berkata, kalau bukan karena Allah, lalu dengan sebab orang itu kita tidak akan selamat. Kalau bukan karena Allah dan bukan karena sebab dibuatkan teh oleh Al-Habib, aku haus. Bukan begitu? Nah, akan tetapi masih banyak orang yang lupakan hal itu. Sehingga banyak mereka yang mengatakan atau bahkan mungkin sekedar bergumam ya. Kalau bukan karena nakhoda, kalau bukan karena pilot, kalau bukan karena ini, kita pasti tidak akan selamat. Kalau bukan karena suamiku yang baik sih, kayaknya aku nggak seperti ini. Tetap saya hidupnya dalam kondisi begini. Tidak bisa bergaul dengan ibu-ibu yang ada di Masjid At-Tin. Karena beda kelas dengan aku aslinya. Nah ini kan ungkapan kekufuran ya. Dan kufur apa? Kufur nikmat. Seharusnya ibu menyandarkan nikmat itu kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas bu? Makna yang kedua ini pasti nggak jelas juga. Jadi kesimpulannya ya. Makna yang pertama tadi yang disebut dengan menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Seperti turunnya hujan. Kita katakan ungkapan seseorang mutirna binau'i kadza. Iya. Bisa berarti kami diturunkan hujan karena bintang itu. Ini adalah kekufuran. Bahkan kekufurannya besar. Bisa membatalkan 2 kalimat syahadat. Dan hukumnya adalah syirik besar. Atau bisa jadi makna kedua.
dia menjadikan bintang cuma sebagai sebab saja. Ini pun juga salah. Karena kenikmatan itu harus disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Dia mengatakan munculnya dan terbitnya bintang itu ya merupakan sebab turunnya hujan. Keyakinan seperti ini adalah al-kufrul asghar, ya, kekufuran yang kecil. Kenapa? Karena dia menyandarkan nikmat kepada selain Allahu Jalla wa Ala. Seharusnya nikmat itu disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Seperti misalnya ibu menyandarkan, kalau bukan si Azhar sih, anak nggak paham-paham tauhid. Kan salah tuh Bu, omongan begitu. Ini semua karena Allahu Jalla wa Ala. Cuma si Azhar dijadikan sebab oleh Allah untuk mengajarkan ibu-ibu untuk membaca kitab At-Tauhid ini. Seperti itu. Jelas nggak artinya Bu? Ya, nikmat ini datangnya dari Allah. Subhanallah, aku bisa beli tas, aku beli pakaian, seterusnya dari Allah. Yang dimana suamiku dijadikan sebagai sebab oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan nikmat tersebut. Paham ibu-ibu? Pasti nggak paham. Wallahu a'lam bissawab. Seperti tadi orang ya dengan ucapan kesyirikannya kan mengatakan ketika topan datang, ombak ya luar biasa ya. Ketika waktu itu ada badai yang sangat luar biasa di lautan. Kemudian ada nakhadanya ya, kemudian mereka selamat. Tahu-tahu dia ngomong seperti ini. Ya. Kita ini bisa selamat dikarenakan apa? Kehandalan dan juga kepintaran dari nakhada tersebut. Kalau bukan karena nakhada itu pintar, kayaknya kita nggak selamat. Nah ini syirik nggak Bu? Syirik. Tapi kalau kita cuma ngomong, kalau bukan karena Allah Jalla wa'ala yang menyelamatkan kita dengan sebab nakhada itu, ya kita tidak akan selamat. Syirik nggak ungkapan begini? Syirik nggak Bu? Tidak. Wallahu a'lam bissawab. Naam, karena kita menyandarkan kenikmatan kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nah kemudian itu kan kita katakan menggunakan kata ba ya, harfu jar ba. Mutirna binau'i kaza. Itu bisa kufur besar, bisa juga kufur kecil tadi ya. Nah kemudian ada gambaran yang kedua. Ini baru gambaran pertama ya. Gambaran pertama tadi jelas tidak boleh itu. Dengan ungkapan kita mutirna binau'i kaza. Yang artinya itu kami diturunkan hujan karena bintang itu. Ini syirik besar dan ini kekufuran besar. Atau kita mengatakan muncul dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan turunnya hujan. Ini pun juga kesalahan. Ini syirik kecil. Maaf, ini kekufuran kecil. Ya, ini apa? Kekufuran kecil. Syiriknya tetap besar ya. Syiriknya tetap apa? Tetap besar ya, karena menyandarkan nikmat bukan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena ketika seseorang menyandarkan nikmat bukan kepada Allah, ini kita katakan syirik besar ini. Ya, syirik besar. Karena yang memberikan nikmat siapa? Allah. Ya, tapi status kufurnya kufur besar apa kecil? Kecil. Dia masih muslim, tapi dia melakukan apa? Syirik besar dengan menyandarkan nikmat bukan kepada siapa? Bukan kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Nah, tadi kita sebutkan ya, kenapa kok bisa syirik kecil? Kenapa kekufuran kecil ya? Apa sebabnya? Ya, menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Padahal bintang bukanlah sebab turunnya hujan. Di mana-mana orang bicara hujan turun itu bukan karena apa? Bintang, enggak ada. Atau terbitnya bintang, enggak. Secara ilmu umumnya kan begitu. Seandainya juga ya, sekiranya bintang itu sebab turunnya hujan ya, maka tidak boleh kita menyandarkan kenikmatan turunnya hujan itu kepada itu bintang. Nah itu yang membuat dia jatuh ke dalam kekufuran yang kecil tadi itu. Tapi kita katakan ya, yang memberikan nikmat hujan itu hanya siapa? Allahu Jalla wa'ala. Taib, gambaran yang kedua ibu-ibu menggunakan harfu jar juga, tapi fi bukan bi. Fi mutirna fi nau'i kadza. Kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu. Kami diturunkan hujan oleh Allah Jalla wa'ala pada saat munculnya bintang itu. Jelas Bu perbedaannya dengan bi?
huruf ba itu harfu jar juga. Bi, kalau bi itu artinya kami diturunkan hujan karena bintang itu. Tapi kalau kita mengatakan mutirna fi nau'i kada, kami diturunkan hujan oleh Allah Jalla wa Ala pada saat munculnya dan terbitnya bintang itu. Apakah ini kesyirikan? Ya, dikatakan oleh para ulama bahwa mengaitkan antara turunnya hujan dan bintang dengan menggunakan kata fi atau harfu jar fi itu tidak mengapa. Hukumnya boleh. Kalau secara bahasa Indonesia, Allah Jalla wa'ala menurunkan hujan kepada kami pada saat terbitnya dan munculnya bintang itu. Ungkapan tadi itu syirik atau tidak ibu-ibu? Syirik atau tidak? Tidak. Karena harfu jar fi dalam hal ini merupakan bentuk zarfu az-zaman. Kalau kita belajar ilmu nahwu ya, tahu ya. Zarfu zaman itu apa? Menunjukkan waktu terjadinya kejadian itu. Oleh karenanya kalimat seperti ini ya kita katakan bukanlah kesyirikan. Mutirna fi nau'i kada. Kami diturunkan hujan oleh Allah Jalla wa Ala pada saat munculnya bintang itu. Naam. Seperti misalnya saya mengatakan ya saya dikasih mobil, saya mendapatkan rizki, nikmat rizki mobil ya, pada saat Habib datang kepada saya. Seperti itu. Nah, sebabnya itu bisa jadi kita katakan Allah Jalla wa'ala memberikan rizki tadi itu dengan sebab subhanallah. Dengan datangnya si fulan tadi itu membawakan itu rizki. Membawakan rizki dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Rizkinya tetap dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Tapi melalui si fulan. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan hal seperti itu bukanlah kesyirikan. Ketika kita mengatakan kami diturunkan hujan pada saat munculnya bintang itu. Allah menurunkan hujan pada saat terbitnya bintang itu. Karena dia bukanlah bentuk mengaitkan sebab hujan dengan bintang tertentu. Ya, melainkan bentuk penjelasan waktu turunnya hujan. Ya. Jadi kita mengatakan Allah menurunkan hujan kepada kita pada saat terbitnya bintang itu. Kita ini bukanlah mengaitkan sebab turunnya hujan itu dengan bintang tertentu, tidak. Melainkan bentuk penjelasan waktu turunnya hujan. Sama halnya ketika kita mengatakan bahwa musim hujan itu biasanya bulan apa, Bu? Oktober, November, Desember. Berubah-ubah sekarang. Biasanya bulan apa? Februari. Bukan begitu? Yang biasa banjir itu bulan apa? Februari. Iya kan? Seperti itu. Jadi kapan tuh biasanya turun hujan lebat itu? Biasanya sih bulan Februari. Apakah dengan kedatangan bulan Februari itu pasti banjir? Pasti turun hujan? Enggak. Kita katakan. Nah, itu kebiasaan saja. Kita tidak pernah menyandarkan turunnya hujan itu kepada bulan Februari. Cuma berdasarkan kebiasaan kita melihat Allah menurunkan hujan itu lebat betul. Sehingga banyak di antara sebagian wilayah di tempat kita ini itu terjadi kebanjiran. Maka sebab itu ibu-ibu tolong segera dong panggil tukang. Sebentar lagi bulan Februari. Tinggikan terasnya, tinggikan depan dari rumah ibu supaya air hujan tersebut atau supaya air hujan tersebut tidak masuk ke rumah ibu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Nah, kalau kita perhatikan ya bagaimana detailnya syariat ini menjaga tauhid dari segala hal yang bisa menodai kemurniannya. Setiap hamba yang bertauhid haruslah memperhatikan setiap yang dia ucapkan. Bisa jadi
sesuatu ucapan ya itu kita katakan mengandung kesyirikan. Bisa jadi bukan juga. Ya. Akan tetapi ucapan-ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita ya harus kita perhatikan. Bisa jadi suatu ucapan bukanlah kesyirikan. Akan tetapi redaksinya, lafalnya berbau kesyirikan. Sehingga harus apa? Dijauhi. Sebaiknya apa? Dihindari. Seperti ungkapan kita kan kadang kita nggak sadar tuh. Ya alhamdulillah datang deh. Panjang umur. Iya kan? Apa kaitannya dengan panjang umurnya ibu? Dengan datangnya dia? Yang memanjangkan umur siapa? Allah Jalla wa'ala. Kan gak sadar. Kita pikir itu ucapan biasa-biasa saja. Kita gak maksud untuk berbuat syirik kepada Allah. Bukan begitu. Tapi kan kita lagi asik. Itu kemana sih? Gak tahu ya. Gak info tadi pagi. Enggak. Aku WA juga gak dijawab. Ngomong 10 menit. Panjang umur. Datang tuh. Iya kan? Apa? Kenapa? Kedatangan dia, ketidakhadiran dia kok dikaitkan dengan apa? Panjang umur itu. Ini kan kita hindari ya ucapan-ucapan begitu. Jangan-jangan itu masuknya kategori apa? Kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Nah ketika turun hujan itu ada beberapa hal yang disunahkan. Salah satunya ketika hujan lebat misalnya. Kita baca doanya apa bu? Allahumma thayyiban nafi'an. Allahumma thayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini bermanfaat buat kami. Naam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1032. Kemudian ketika sudah selesai hujan, doanya apa bu? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Pada kesempatan lain Nabi Muhammad SAW menginfokan tentang firman Allah bahwa orang-orang beriman jika turun hujan mereka akan berkata, atau setelah hujan selesai mereka akan berkata seperti ini, berdoa seperti ini. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Jadi kalau tadi itu ketika hujan berlangsung kita baca Allahumma thayyiban nafi'an. Tapi ketika hujan selesai, kita baca doanya apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmatnya Allah. Jika seseorang mengatakan sebagaimana yang disunnahkan ini, maka ini menunjukkan bahwa dia telah menyandarkan hujan itu, yaitu kenikmatan hujan itu kepada siapa? Kepada Allah. Makanya oleh sebab itu supaya jangan sampai ada muncul sifat kekufuran dan kesyirikan dalam diri kita, ya, yaitu dengan menyandarkan turunnya hujan dengan bintang tertentu atau punya keyakinan, ya, sebab ya terbit dan munculnya bintang tertentu mengakibatkan turun hujan, ya. Jangan sampai ada seperti itu keyakinan kita, yang dimana kita meyakini jika muncul bintang ini, jika muncul bintang itu, jika tenggelam bintang itu loh merupakan sebab turunnya hujan. Nah kita hindari juga. Makanya setiap kali turun hujan kita baca doanya Allahumma thayyiban nafi'a. Ketika hujan sudah selesai, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Jelas ibu-ibu? Naam. Jadi ada dua gambaran tadi ya. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa menggunakan harfu jar ba, bisa juga menggunakan harfu jar fi. Kalau menggunakan harfu jar ba seperti ucapan seseorang mutirna binau'i kadza, kami diturunkan hujan karena bintang itu, atau bisa jadi artinya muncul dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Ini adalah ungkapan kesyirikan dan syirik besar. Dan ini adalah kekufuran yang besar kita katakan. Kalau yang pertama kekufuran yang besar, kalau yang kedua kekufuran yang kecil. Ketika kita mengatakan kami diturunkan hujan karena bintang itu. Ini kekufuran yang besar. Bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Sedangkan ungkapan kita yang kedua, muncul dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Ini kekufuran yang kecil. Adapun ungkapan kita mengatakan
Allahu Jalla wa'ala menurunkan hujan kepada kami pada saat munculnya bintang itu, maka ini bukanlah ungkapan apa? Kesyirikan, bukanlah ungkapan kekufuran. Bahasa Arabnya seperti ini. Mutirna finau ikada. Jelas ibu-ibu? Nah kita masuk kepada ayat-ayatnya ya. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 82. Surah Al-Waqi'ah ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian membalas rizki yang telah diturunkan kepada kalian dengan mendustakan rizki dan nikmat tersebut. Kata para ulama tafsir berkaitan dengan ayat ini adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syukrakum taquluna mutirna binau'i kada wa kada wa min najmi kada wa kada." Kalian malah mewujudkan syukur kalian dengan mengatakan ketika turun hujan, kami diberikan hujan ini karena bintang ini dan bintang itu. Ini kan kekufuran kalian. Kalian membalas rizki yang Allah Jalla wa'ala turunkan dari langit berwujud hujan. Tahu-tahu setelah itu kalian mendustakan dengan mengatakan hujan ini turun karena sebab bintang ini. Kemudian kami diturunkan hujan karena bintang itu. Ini kan kalian menyandarkan kenikmatan bukan kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam tafsir yang lain para ulama berdasarkan hadis ya dan riwayat yang nanti kita akan jelaskan, wa taj'aluna syukrakum syukra rizkikum wa taj'aluna syukra rizkikum bi annakum tukadzibuna Allah binisbati rizki ila ghairillah. Kalian malah mewujudkan syukur terhadap rizki dan nikmat dengan menisbatkan rizki tersebut kepada selain Allah, yaitu kepada bintang. Nah ini maksud daripada ayat ini. Surah Al-Waqi'ah ayat berapa bu? 82. Jadi ketika kita ini menyandarkan syukur kita kepada selain Allah, termasuk juga kenikmatan turunnya hujan kepada bintang-bintang, berarti sama saja kita mendustakan nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Inilah maksud dari surah Al-Waqi'ah ayat 82. Kemudian kita bacakan hadisnya. Hadis dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna." Ada 4 perbuatan jahiliyah yang masih ditemukan dan didapatkan di umat ini. Dan mereka itu susah dan sulit untuk meninggalkannya. Ada 4 perkara, ada 4 perbuatan, ada 4 hal. Yang dimana 4 perkara ini adalah perkara-perkara jahiliyah. Yang masih ada pada umat ini. Dan mereka, umat ini, yaitu kita umatnya Rasulullah SAW, susah untuk meninggalkan. Yang pertama apa? Al-fakhru bil ahsab. Suka membangga-banggakan kebesaran leluhurnya. Anak kan dari keturunan ini, anak kan dari keturunan itu dan seterusnya. Susah enggak orang meninggalkan? Darah putih, darah merah, darah biru dan seterusnya. Rasis itu ya. Subhanallah. Yang kedua yang ada masih pada umat ini susah betul mereka meninggalkan. Wal istisqa'u bin nujum. Meminta turunnya hujan dengan bintang-bintang. Ya. Subhanallah. Mengaitkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Tab sebelumnya ada yang terlewatkan. Tadi yang pertama kan al-fakhru bil ahsab. Afwan. Membangga-banggakan leluhur. Yang kedua wa ta'nu fil ansab. Mencela keturunan, mencela nasab orang. Jelas ya?
mencela keturunan dan mencela nasab orang. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Mengaitkan turunnya hujan dengan apa? Dengan bintang tertentu. Kemudian yang keempat adalah waniyahatu 'alal mayyit, meratapi kematian seseorang. Wa qala Rasulullah kemudian bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Jika wanita yang biasa meratapi kematian seorang yang wafat sebelum ia bertaubat, ya, wanita itu meninggal dunia, dia belum bertaubat dari suka meratapi kematian seseorang, suaminya misalnya. Maka pada hari kiamat kelak itu wanita akan dibangkitkan dengan mengenakan pakaian yang berlumurkan cairan tembaga yang panas dari api neraka. Serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal-gatal, ici-ici. 6. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, 4 perkara ini amat tercela ibu-ibu. Karena Nabi SAW menyebutkan sebagai kebiasaan jahiliyah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa terkadang seorang muslim belum bisa meninggalkan beberapa kebiasaan jahiliyah. Namun tetap saja kita tidak boleh menyebutkan sebagai orang jahiliyah. Hanya saja kita katakan bahwa seseorang yang melakukan perkara yang merupakan sisa-sisa perkara jahiliyah. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an mencela Bilal bin Rabah dengan mengatakan, ya ibnu Sauda, ya ibna Sauda, anak perempuan kulit hitam, anak negro. Rasulullah marah kepada siapa? Kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Rasulullah SAW, ya Aba Dzarrin ayyartahu bi ummihi. Wahai Abu Dzar, apakah kamu menghinanya dengan menghina ibunya seperti itu? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya dalam dirimu itu masih terdapat apa? Sifat jahiliyah. Karena sifat menghina-hinakan nasab, kemudian juga melecehkan orang lain, apalagi mengaitkan kepada ayah bundanya. Ini adalah perkara-perkara dan sifat-sifat jahiliyah. Mencela nasab adalah bagian daripada perkara apa? Jahiliyah. Demikian juga di antara perkara jahiliyah adalah wanita yang keluar dari rumahnya dengan tabarrud atau berhias. Ya, wajahnya itu ada yang merah, ada yang ungu dan seterusnya. Tabarruj, bersolek lewat batas. Bersolek apa? Kelewat batas. Kata Allah Jalla wa Ala surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayatnya juga 33. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayatnya 33 juga. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyati al-ula. Dan hendaknya kalian wahai para wanita tetap berada di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berhias, bersolek yang berlebih-lebihan. Dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah tertentu. Betapa banyaknya kita lihat para wanita di zaman sekarang ini yang dimana jika hendak keluar rumah pasti bersolek, pasti berdandan yang berlebih-lebihan. Ya, terlebih dahulu dengan dia tersebut bersolek dengan sebaik-baiknya solekan dan sebaik-baiknya hiasan. Padahal yang demikian adalah salah satu perkara jahiliyah. Wanita muslimah yang baik seharusnya dia itu berusaha untuk betah di rumah-rumah mereka. Karena Allah Jalla wa'ala. Dan ketika harus keluar rumah mereka tidaklah berhias yang berlebih-lebihan. Sebagaimana berhiasnya wanita-wanita jahiliyah. Nah di sini ada 4 hal yang berkaitan dengan perkara jahiliyah. Yang pertama al-fahru fil ahsab. Berbangga dengan nasab. Mau enggak antum kawin dengan itu perempuan? Enggak beda nasab.
Nasab anak kan beda, lebih tinggi daripada dia. Atau perempuan, datang ke perempuan. Sup lamakan dong buat anak tuh perempuan. Subhanallah, ketika dilamar enggak, kata abahnya. Ya, keluarga anak lebih tinggi derajatnya, nasabnya daripada dia. Dia itu siapa? Nah ini apa? Selain di situ membanggakan nasab, sekaligus juga menghinakan nasabnya orang lain. Nauzubillah min dzalik. Para ulama mengartikan al-ahsab. Al-ahsab itu apa? Ada dua makna. Bisa diartikan nasab atau nenek moyang. Ya, al-ahsab itu bisa diartikan apa? Nasab atau nenek moyang, ibu-ibu. Bisa juga diartikan makna kedua adalah status dan kedudukan di masyarakat. Enggak level. Ya, seharusnya kan apple to apple. Bukan apple to jeruk kan seperti itu atau jambu. Mahal mana sih? Apel apa jeruk, Bu? Tergantung kata ibu-ibu ya kan. Nah, subhanallah kalau bahasa orang itu apple to apple ya kan seperti itu. Ini enggak perbandingannya enggak. Seperti ya, seperti orang misalnya perbandingan. Kita tahu kan travel kita di sini, Masya Allah. Harganya murah lah ya misalnya kan seperti itu. Bintang 5 tapi murah. Tapi terkadang orang membandingkan nih flyer ini lebih murah. Lihat dulu memang bintang 5. Tapi kan yang kita punya itu di Tower Zam-Zam. Bukan yang di 3 kilo atau naik shuttle. Ini enggak apple to apple perbandingannya itu. Sama dengan itu. Enggak deh. Enggak level Ana. Kan seperti itu. Jelas ya? Nah termasuk juga bisa diartikan al-ahsab itu nasab atau nenek moyang atau kedudukan di masyarakat. Naam. Seperti misalnya, kakak kan kajiannya di Tebet, Jaksel loh Kak. Di Masjid Atin lagi. Kakak kan harusnya lebih tinggi dong ketimbang yang di sana. Kakak kan sudah mengaji. Yang itu enggak ngaji. Kenapa kakak yang ngamuk-ngamuk? Coba kakak itu punya haibah, punya kemuliaan, punya kedudukan dignity ya. Udahlah Kak, jangan dilawanin. Ngapain kakak melawanin dia? Enggak, kesel aja saat. Kakak statusnya tinggi loh. Levelnya tinggi. Dibandingkan fulanah itu. Kenapa saat? Dia enggak ngaji. Iya kan? Nah begitu kira-kira ya. Nah itu kan positif ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya Ustadz misalnya. Saat ini di debat si ini. Siapa itu? Masih sekolah dia. Oh enggak level anak deh. Ngapain anak ladenin kan seperti itu. Nah enggak level. Al-ahsab. Bisa berarti nasab atau nenek moyang. Bisa juga status dan kedudukan dia di masyarakat. Artinya orang-orang tersebut membanggakan nasab dan kedudukannya. Iya kan? Ahsab itu artinya dia itu membanggakan nasab dan kedudukannya. Termasuk di sini plusnya apa? Jabatannya. Dan perkara ini masih banyak terjadi di tengah-tengah kita. Bukan begitu? Padahal kita sangat mengetahui bahwasannya barometer atau tolak ukur kemuliaan seseorang itu adalah apa? Ketakwaan. Bukan karena dia punya jabatan, bukan status dia di masyarakat, bukan dikarenakan dia orang kaya, bukan dikarenakan leluhurnya, bukan dikarenakan nasabnya, tapi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Jalla wa Ala hanyalah orang apa? Yang bertakwa. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahidun. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian itu esa, satu. Wa inna abakum wahid. Dan ayah kalian juga satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Naam. Kemudian ala la fadla li arabiyyin ala a'jamin. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab ataupun orang non Arab, sama. Ya, Arab atau ajam sama, enggak ada bedanya. Ya, subhanallah. Wala li ajamin ala arabiyyin. Dan orang yang non Arab, orang yang ajam, ya, tidak ada kelebihan bagi orang non Arab atau ajam atas orang Arab, sama.
Wala ahmar ala aswad. Dan tidak ada kelebihan juga orang yang berkulit kemerah-merahan atau putih itu lebih utama atas orang yang negro atau kulit hitam. Wala aswada ala ahmar. Tidak ada kelebihan juga bagi orang kulit hitam atas orang yang berkulit kemerah-merahan. Illa bitaqwa. Kecuali bitaqwa. Subhanallah. Di tempat kita ada hitam, ada putih. Apakah itu menunjukkan keunggulan dia kalau putih? Enggak. Subhanallah. Semua kita ini mulia di sisi Allah jika kita ada apa? Ketakwaan. Di antara kita ada yang hidung mancung. Di sana ada yang hidung yang tidak mancung. Apakah hidung mancung lebih mulia? Kan enggak. Seperti itu. Subhanallah. Artinya tidak ada kemuliaan kecuali dengan apa? Ketakwaan. Ini kan janji daripada Rasulullah SAW. Wahai sekalian manusia, Tuhan kalian itu satu, ayah kalian itu satu, yaitu Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada ya Tuhan kalian satu itu Allah dan ayah kalian satu itu Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam non-Arab. Ya, begitupun juga tidak ada kelebihan orang Ajam atau non-Arab atas orang Arab. Kemudian tidak ada kelebihan juga orang yang berkulit kemerah-merahan atau putih atas orang-orang yang berkulit hitam. Tidak ada juga kelebihan bagi orang kulit hitam atas orang yang berkulit kemerah-merahan. Kecuali mereka itu bisa mulia dengan ketakwaan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Oleh karenanya, jika seseorang dikaruniai status keturunan yang mulia dan disertai dengan takwa, maka dia akan semakin menjadi mulia. Bukan begitu? Keturunan dia baik-baik. Masya Allah. Status di masyarakat juga bagus. Abah terkenal, umi terkenal. Nah, cuma satu. Ya, status kita itu jadi mulia. Kedudukan kita jadi mulia. Jika disertai dengan apa? Takwa. Maka dia akan semakin menjadi mulia jika dia tersebut bertakwa. Akan tetapi jika ternyata dia memiliki status keturunan yang mulia, namun dia tidak bertakwa, ya, maka tidaklah akan bermanfaat baginya status keturunan tersebut. Berbangga dengan nasab merupakan penyakit manusia. Bukan begitu? Berbangga dengan nasab merupakan penyakit manusia secara umum. Semua kita ini punya potensi membanggakan nasab kita dan keturunan kita dan leluhur kita. Sehingga terkadang sebagian mereka mencela nasab suku yang lain. Dan suku yang lain tersebut juga mencela nasab mereka. Bahkan terkadang dalam satu suku yang terdapat beda-beda marga. Akhirnya sebagian membanggakan marganya atas sebagian yang lainnya. Sehingga timbullah saling cela-mencela. Padahal yang demikian tidak dibolehkan dalam Islam. Haram, dosa besar. Kalau mencela nasab orang, kalau mencela marganya orang, kalau mencela sukunya orang, itu dosa besar. Kita lihat Salman Al-Farisi. Seorang Persia. Datang dari Iran, bukan begitu? Dia menjadi mulia meskipun bukan Arab. Ya, dia Persia, orang Persia, Salman Al-Farisi ini. Nah, tapi dia mulia. Kenapa? Kita katakan karena masuk Islam. Meskipun Salman berasal dari Persia. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, atau oleh karenanya dikatakan seperti ini ya. Ini bukan perkataan Rasulullah SAW. Ucapan ini dinisbatkan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali yang mengatakan ini. Ali mengatakan begini. Faqad rafa'al islamu Salmana Farisin. Waqad wada'al kufra asyarifa abalahibin. Sesungguhnya kata Ali, Salman Al-Farisi itu diangkat kemuliaannya. Dimuliakan di dalam Islam ini. Karena ketakwaannya dan keislamannya. Dan sungguh Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib nama aslinya. Menjadi hina, sehina-hinanya. Karena kekufurannya kepada Allah Jalla wa'ala. Naam, Bilal bin Rabah, budak hamba sahaya. Kita katakan. Naam, mulia dengan keislamannya. Dimuliakan dengan keislamannya. Tapi Abu bin Hisham, Abu Jahal menjadi hina dina. Kenapa kekufurannya? Waspadalah Bapak dan Ibu, berhati-hatilah. Jangan sampai kita berbangga-bangga dengan nasab dan keturunan atau leluhur. Terlebih lagi
jika sampai ada mencela nasab orang lain. Janganlah menyombongkan nasab. Jangan juga menyombongkan diri sendiri. Janganlah segala kualitasnya ditunjukkan. Membanggakan kualitasnya. Kaya, punya harta, cantik, pintar. Enggak boleh itu. Diharamkan yang demikian dalam Islam. Tentunya jika bangga dengan dirinya sendiri saja telah terlarang. Bangga nih dengan dirinya sendiri terlarang. Maka tentu berbangga diri dengan nasab dan leluhur lebih tidak dibolehkan lagi. Bangga kalau diri sendiri enggak boleh. Kalau saya sih begini bu, ini apa? Itu sih biasa. Ya subhanallah. Membanggakan. Ya. Duit kita kan banyak lah seperti itu. Kalau dia kan baru berapa lah. Kemudian kita membanggakan leluhur. Diri sendiri aja gak boleh membanggakan diri. Apalagi membanggakan leluhur atau nasab kan seperti itu. Naam. Allahu Akbar. Seperti itu kira-kira ya. Naam. Jangan menyombongkan diri, jangan ujub kepada diri sendiri. Karena kalau orang ujub dan menyombongkan diri itu terlarang, dosa besar. Kalau kita paham, mengerti, membanggakan diri saya enggak boleh. Apalagi membanggakan leluhur atau nasab. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian selanjutnya ibu-ibu yang kedua nih masih perkara jahiliyah, bapak-bapak, at-ta'nu fil ansab. Mencela nasab dan mencela keturunan orang. Para ulama membagi tindakan mencela nasab menjadi dua bagian. Para ulama membagi tindakan mencela nasab itu menjadi dua bagian. Yang pertama mencela suku atau nasabnya orang lain. Mencela suku atau nasabnya orang lain. Yang kedua, mencela seseorang yang diragukan nasabnya. Mencela seseorang yang diragukan apa? Nasabnya. Kalau yang pertama tadi apa bu? Mencela suku atau nasabnya orang lain. Tidak ada suku, tidak ada nasab yang tercela secara mutlak. Jadi semua suku itu mulia. Begitupun juga semua nasab itu mulia di sisi Allah. Bisa jadi sebagian individu dari suku atau dari nasab tersebut adalah individu yang buruk atau jelek. Bukan begitu? Akan tetapi pastilah ada sebagian dari mereka yang merupakan individu yang baik. Tapi kita nggak bisa menjas. Ada seseorang dari suku itu misalnya. Misalnya melakukan perbuatan maksiat. Atau perbuatan yang terlarang. Seperti menzalimi orang lain. Nah itu kan jelek cuma satu. Yang lainnya baik insya Allah. Ya maka sebab itu tidak boleh kita tersebut mencela suku atau nasab seseorang. Tidak ada suku atau nasab yang tercela secara apa? Secara mutlak atau secara umum. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, para ulama membagi tindakan mencela nasab itu yang kedua. Yang pertama tadi apa bu? Mencela suku dan mencela nasab orang lain. Yang kedua, mencela seseorang yang diragukan nasabnya. Siapa sih keturunan? Siapa sih itu? Gak jelas banget. Subhanallah. Misalnya ada seseorang yang mengaku berasal dari suku itu. Atau dari nasab itu. Atau dari marga tertentu. Lalu temannya mencelanya. Karena meragukan dan tidak mempercayai pengakuannya tersebut. Ini tidaklah dibolehkan. Haram yang demikian. Ini tidaklah dibolehkan. Karena hukumnya asalnya adalah an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim. Seseorang itu dipercaya terkait nasabnya yang diakui. Dia mengatakan ana si fulan. Sudah jangan diragukan. Kecuali kalau kita paham betul memang dia itu dusta. Boleh kita mengatakan bukan ya akhi. Dia itu dari situ. Naam. Allahu Akbar. Artinya jika seseorang telah mengatakan bahwa dirinya dari suku atau nasab tertentu. Maka tugas kita adalah membenarkannya. Dan tidak boleh mendustakannya. Adapun jika dia berbohong.
maka itu adalah urusan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramu. Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, padahal ia sangat mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah ayahnya, maka telah haram surga baginya. Nah, jangan mencela. Akan tetapi jika di balik pengakuan tersebut ada hukum syar'i tertentu atau ada hak yang harus ditunaikan, maka kita diperbolehkan untuk memastikan kebenaran pengakuan tersebut. Contohnya, si A mewakafkan sebidang tanah dan dibangun untuk membiayai suku tertentu. Ya, jadi karena si A itu dari suku itu, dia kemudian beli tanah di daerah kita ini 1 hektar. Kemudian dia membangun perumahan untuk para janda dari sukunya sendiri. Subhanallah. Nah, kemudian datang seorang ibu, kemudian mengenalkan diri. Ana ini, saya ini termasuk suku ini loh. Sama dengan si fulan yang membangun rumah ini. Jadi saya punya hak untuk menempati rumah ini juga. Nah, di situ kan kita katakan seseorang yang mengaku berasal dari suku tersebut, maka kita diperkenankan untuk memastikan kebenaran pengakuan itu orang. Benar gak begitu? Adapun jika tidak ada keperluan syar'inya, tidak ada keperluan mendesaknya, maka tidak mengapa kita membenarkan tanpa memastikan terlebih dahulu. Ya misalnya, nggak ada kepentingan apa-apa. Kemudian ibu mengatakan, Ustaz, kita semarga loh Ustaz. Subhanallah. Oh ya, dari mana Kak? Oh dari ini. Oh iya ya, keluarganya ini ya? Iya. Kan gak ada kepentingan. Tapi ketika saya misalnya membangun satu tempat, saya mengatakan ini bangunan rumah ini yang jumlahnya 1000 itu buat keluarga saya dan dari suku saya saja yang berhak menempati itu. Nah ternyata ada seorang bapak atau seorang ibu yang mengakui hal itu. Tim saya menyelidiki wajar enggak? Ya kan klaim, oh enggak. Nenek Anas sama nenek inti, besti ini. Oh ya oke. Enggak, kita bukannya menafikan. Ini berkaitan dengan hukum syar'i tertentu. Dia berhak atau tidak berhak. Karena pewakafnya bilang ini boleh ditempati kalau memang satu suku dengan dia. Nah ada yang mengaku, wajar enggak kita selidiki? Wajar nggak kita ingin tahu? Wajar. Karena khawatirnya ternyata orang itu dusta. Tapi kalau misalnya dia bicara umum saja, cuma klaim dan pengakuan, ya alhamdulillah. Kita katakan nggak perlulah sampai menyelidiki. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir yang ketiga, al-istisqa'u binujum. Sudah kita bahas tadi ya. Mengaitkan hujan dengan bintang tertentu. Ini syirik ya, kita katakan. Bahkan kekufuran besar. Naam, seperti dia mengatakan hujan ini turun karena bintang ini. Ya, ini apa? Kekufuran. Kita katakan sebagaimana yang kita sebutkan tadi dan sudah kita jelaskan ya. Seperti perkataan kami diturunkan hujan karena bintang itu. Syirik besar dan kekufuran besar. Atau dia mengatakan muncul dan tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Syirik kecil kita katakan karena menyandarkan kenikmatan hujan bukan kepada Allah tapi kepada bintang. Ini syirik kekufuran besar, kekufuran kecil. Syiriknya ya kita katakan karena ini berkaitan dengan masalah sesuatu bukan syirik kecil, ini syirik besar ya. Tapi kekufurannya kekufuran asghar. Wallahu a'lam bissawab. Karena dia menyandarkan kenikmatan bukan kepada Allah. Ya. Ini syirik apa? Syirik besar kita katakan karena penyandaran kenikmatan bukan kepada Allah. Tapi kekufurannya bagaimana? Asghar, kecil. Nah ketika dia mengatakan sebagaimana yang kita contohkan tadi, ini termasuk perkara jahiliyah yang masih ada pada dirinya. Yang keempat nih sebagai penutupnya, an-niyahatu meratapi mayit. Meratapi mayit menunjukkan ketidaksabarannya dan bentuk protes terhadap takdir Allah. Padahal hal ini adalah dosa besar
dilihat dari ancaman keras yang disebutkan di dalam hadis tadi. Seorang laki-laki ataupun perempuan yang masih meratapi orang sudah meninggal dunia, nanti akan dipakaikan pakaian untuknya yang berlumurkan dengan cairan tembaga panas dari neraka. Serta mantelnya itu bercampur dengan penyakit gatal. Allahu a'lam bissawab. Dan makanya hendaknya jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, kita harus sabar. Sabar nanti kita akan bahas ya. Sabar itu artinya menahan hati, menahan lisan, menahan anggota tubuh dari ucapan dan perbuatan yang tidak disuka oleh Allah Jalla wa'ala, dan menahan hati, menahan ucapan, menahan hati, menahan lisan, dan menahan perbuatan fisik kita dari ucapan dan perbuatan yang tidak disuka oleh Allah Jalla wa'ala. Itulah sabar. Sekali lagi, sabar itu adalah menahan hati, menahan lisan, dan menahan anggota tubuh agar jangan sampai mengucapkan dan melakukan satu perbuatan yang tidak disuka oleh Allah Jalla wa'ala, yang tidak diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, peringatan tentang masalah dosa besar meratapi orang sudah meninggal dunia itu mencakup manusia secara umum, meskipun yang dikhususkan di sini penyebutan wanita. Kenapa? Karena biasanya yang suka meratapi orang sudah meninggal dunia rata-rata laki-laki apa perempuan, ibu-ibu? Perempuan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Selesai kita dari bab yang ke-30. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang Ustaz sampaikan pada siang hari ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Kita punya waktu 10 menit, saya agak lebih cepat Bu, ada undangan. Nah. Ibu ada yang ingin bertanya? Monggo silakan. Makanya tadi mulai kan sebelum jam 10 ya. Karena saya izin duluan nanti. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amin. Pertanyaannya diizinkan 2 nggak Ustaz? Kenapa? Bisa 2 pertanyaan diizinkan? Boleh, diizinkan. 10 juga diizinkan. Jadi yang pertama tadi Ustaz berkaitan dengan masalah menolak nasab gitu Ustaz. Itu kan rame lah mungkin Ustaz juga mengikuti, artinya ada penolakan nasab terhadap. Jangan terlalu dalam itu. Dan itu kan nggak syar'i kita untuk mengetahui itu. Artinya kalau memang dia mengaku dari situ misalnya, ya alhamdulillah. Tapi kemudian jika dia berbohong, berdusta tentang nasabnya itu ya, maka dia dosa besar. Ketika dia mengatakan saya keturunan ini, saya nasabnya ini, ya selesai. Nggak ada kepentingan buat kita. Tapi kalau dia bohong, dusta, dosa besar. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, ya, fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, artinya selain nasabnya yang sesungguhnya, padahal ia mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah ayahnya, maka telah haram surga baginya. Nah artinya tinggal aja. Nah kecuali kalau ada sesuatu yang syar'i. Kayak misalnya keluarga anak bangun perumahan buat para janda. Dan itu khusus untuk keluarga anak aja. Yang satu suku dan satu nasab. Jelas ya? Kemudian ada ibu-ibu misalnya mengklaim dirinya masuk keluarga kita. Nah boleh nggak kita selidiki itu? Boleh. Tapi kalau nggak ada kepentingannya buat apa kita selidiki juga? Ngapain? Yang ada dosa kita. Bukan begitu? Nah kalau dia mengaku seperti itu ya kalau benar alhamdulillah. Kalau misalnya dia dusta kepada kita, dianya berdosa. Gitu Bang ya? Wallahu a'lam. Yang kedua? Yang kedua gini Ustaz. Tidak terkait tema tapi masih berkaitan dengan masalah tauhid gitu Ustaz. Jadi beberapa orang yang mau masuk Islam itu kan di sebagian tempat kadang sama yang ustadz atau takmir masjid di setempat tuh kadang ditahan dulu Ustaz. Dalam arti suruh pikir-pikir dulu karena di Islam tuh gini gitu Ustaz. Kalau dia datang dengan kemantapan nanti suruh datang lagi. Kalau udah mantap baru nanti diislamkan gitu. Setelah ini kemudian ada pembahasan bahwa
orang tersebut ini ustadz atau takmir masjid yang nggak langsung mengislamkan ketika ada orang minta Islam dengan alasan bahwa supaya dia berpikir dulu, supaya matang dulu, dia melakukan kekufuran gitu Ustaz. Kenapa? Dia sama aja dengan ridho terhadap kekufuran. Orang yang mau lepas dari kekufuran kok ditahan-tahan dengan alasan supaya matang dulu pemikirannya. Ini dibenarkan itu Ustaz? Enggak seperti itu juga ya. Jadi begini, terkadang kan ada orang yang masuk Islam itu asal-asalan karena dia ingin menikahi seorang perempuan muslimah. Nah, kita mengatakan kepada pasangan itu sudah siap untuk ya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu menikah. Nah, tapi masalahnya suami kamu ini paham nggak tentang apa? Tentang keislaman. Oh tidak Ustaz, dia mau masuk Islam. Nah, kita mengalami hal ini ketika di Australia. Kita tanya si bule ini, si laki-laki kafir ini, kamu mau masuk Islam karena sebab apa? Apakah karena kamu tertarik dengan Islam atau karena cuma sekedar tujuan ingin menikahin perempuan itu? Karena kamu sudah jatuh cinta dengan tuh perempuan, makanya kamu ingin merubah statusmu dari beragama ini menjadi agama itu dan seterusnya. Oh iya benar, karena perempuan. Saya bilang, pikir-pikir dulu deh. Ya, pikir-pikir dulu. Artinya apa? Jangan sampai nanti ketika sudah menikah, tahu-tahu dia mau murtad lagi. Bukan begitu? Nah, saya juga bilang sama si kakak tadi itu, Kak, pikir-pikir dulu dia menerima lamarannya dia. Ini orang masuk Islam bukan karena dia cinta Islam, bukan karena tertarik dengan Islam. Nah, seperti itu kan bukan kekufuran, Syekh. Kan bukan kan, Pak? Masa kekufuran kita ngomong begitu? Karena ini orang bukan dari hatinya masuk Islam. Tapi dikarenakan apa? Dikarenakan keinginan dia untuk mendapatkan itu perempuan atau mendapatkan dunia kan? Seperti itu. Cuma memang kita katakan kalau orang mau masuk Islam, ya monggo silakan. Cuma kalau ada orang yang mengatakan itu bukan bahasanya mikir-mikir dulu. Coba nih pelajari buku ini dulu. Kuatkan dulu hati kamu. Kamu ini betul-betul ikhlas karena ingin masuk Islamnya atau karena menikahi atau karena dunia dan seterusnya. Karena banyak kejadian. Udah menikah, gak sholat, gak puasa Ramadan. Ada duit, ingin diajak umrah, gak mau. Bahkan benci dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Azan misalnya. Ya kan keluar suaranya, marah-marah dia. Padahal dia muslim. Ternyata muslim mu'alaf yang terpaksa tadi itu. Nah kalau ada dekan masjid mengatakan seperti itu, kita katakan bukan bahasanya mikir-mikir itu udah gak usah masuk Islam, enggak. Dia khawatir masuk Islamnya itu nanti kena menikahi itu perempuan saja. Itu yang saya dapatkan ya. Nah kalau orangnya itu memang masuk Islam sendirian, dia sudah beristri, dia sudah bersuami misalnya, sudah punya anak-anak, tahu-tahu sekeluarga masuk Islam. Kan kita dapatkan juga waktu itu di Australia, suaminya, istrinya, anak-anaknya masuk Islam semua. Kita nggak pakai nanya lagi. Ayo 2 kalimat syahadat deh. Kan begitu Pak. Gitu kira-kira ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi nggak sampai seperti itu juga bukan berarti itu di KM masjid atau takmir masjid menyetujui kekufurannya. Enggak. Enggak seperti itulah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah, silakan. Kalau nggak ada saya jalan. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada deh. Saya izin ya. Ini agak cepat hari ini nih. Subhanallah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Terhindar dari musibah dan malapetaka. Dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.